Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan metode penelitian kuantitatif. Kita masuk ke materi perkuliahan keempat. Ketika kita membicarakan masalah penelitian, maka dalam menentukan masalah penelitian itu kita mulai dari sebuah titik awal di mana peneliti harus memiliki bayangan atau dasar kajian-kajian sebelumnya yang akan dibahas dan akan dipilih, juga termasuk dengan subjek penelitian. Yang kedua, masalah penelitian dapat diartikan sebagai gap atau penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, di mana antara teori dan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Yang ketiga, masalah penelitian adalah hal yang ingin diselidiki dalam penelitian. Pada slide ketiga ini, Pak Arya akan menjelaskan tentang dari mana masalah penelitian itu muncul. Penelitian atau masalah yang muncul itu tidak selalu sama dengan judul yang akan kita pilih, karena masalah adalah merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul penelitian. Artinya di sini ketidaksamaan itu, judul tidak harus membincangkan masalah inti yang akan kita pecahkan dalam penelitian tersebut. Jadi merupakan bentuk yang sifatnya eksplisit atau hanya sebuah konsepsi yang tersirat saja. Nah, bagaimana cara menentukan masalah penelitian selanjutnya? Yaitu dengan memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan dicari jawabannya. Nah, untuk penelitian kualitatif itu berupa hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Sumber masalah itu muncul. Sumber masalah muncul dari pengalaman penelitian masing-masing. Bisa juga berasal dari teori, dari hasil penelitian terdahulu, pengamatan, pernyataan pemegang otoritas, adanya kompetisi atau perbandingan antara subjek dengan subjek lain. Memilih masalah dalam penelitian, di mana penelitian harus merupakan cerminan dari aktualisasi masalah yang akan kita teliti. Yang kedua adalah kemudahan dalam melaksanakan. Terus, apakah data sudah tersedia dan mudah dijangkau? Yang keempat, signifikansi masalah atau keterdesakan untuk dilakukan penelitian. Artinya ini berorientasi pada tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian masalah harus menarik untuk diteliti, dan masalah adalah sebuah keterbaruan atau orisinil dalam masalah yang akan diangkat. Yang poin terakhir adalah kebermanfaatan. Artinya apakah masalah tersebut memiliki kebermanfaatan yang sangat tinggi untuk masyarakat. Yang keenam itu membahas tentang bentuk rumusan masalah, di mana ada 3 hal untuk metode
kuantitatif, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Di mana deskriptif menjelaskan atau mendeskripsikan, komparatif membandingkan, asosiatif saling menunjang atau saling memberikan korelasi dari masalah yang sedang dihadapi. Pada slide yang ketujuh ini adalah merupakan template selanjutnya tentang penentuan konsep penelitian. Setelah Anda menuliskan tentang latar belakang masalah, maka Anda menentukan konsep penelitian yang akan dibahas atau dianalisis, di mana penelitian dalam konsep penelitian ini merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan logis. Artinya, ketika kita menggunakan metode penelitian kuantitatif, itu secara nggak langsung kita harus menggunakan alat hitung yang namanya statistika sosial. Nah, ketika kita menemukan pengetahuan dan menggunakan metode, maka temuan tersebut dapat dikelompokkan atau diorganisasi secara sistematis, kemudian dianalisis, dan kemudian diinterpretasikan. Ketika kita menyebut tipe penelitian dalam metode kuantitatif dan bentuk datanya, maka kita menamakan data tersebut adalah bermacam-macam, ya. Dan ingat, dalam statistik ada data diskrit, data bentuk skala ordinal, nominal, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah prosedur pencarian dengan menggunakan cara yang sistematis dengan menggunakan disiplin ilmu. Nah, saya yakin dan percaya kalian masih tetap harus menggunakan statistika dalam metode penelitian kuantitatif untuk memberikan sebuah gambaran dan kesimpulan. Berikut adalah karakteristik umum penelitian. Harus memenuhi, yang pertama adalah sistematis, logis, empiris, rasional, bersifat reduktif, bersifat replicable, bersifat transmittable, dan berencana untuk membangun sebuah konsep ilmiah yang baru. Konsep penelitian kuantitatif itu berdasarkan pendekatan penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Tapi kita sekarang berada pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif, di mana perbedaan antara keduanya adalah satu, dalam hal datanya. Yang kedua adalah sifat datanya, peranan hipotesis, peranan statistik, peranan instrumen, kemudian sifat dan proses produk. Yang ketujuh adalah bebas nilai dan interaktif. Yang kedelapan, keterlibatan peneliti. 9, dapat digeneralisasi atau bisa memakai kebanyakan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pada slide ke-10 ini, Pak Ari akan menjelaskan perbedaan pendekatan. Sepertinya Pak Ari juga kuliah-kuliah yang lalu itu selalu menyinggung perbedaan pendekatan, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Kalian bisa lihat di sini bahwa kalau kuantitatif menggunakan pijakan dasar paradigma positivistik, paradigma penelitian kualitatif itu bisa naturalistik, interpretif, atau konstruktif. Yang kedua adalah menyatakan berdimensi tunggal atau terbatas dan berdimensinya jamak untuk kualitatif. Kemudian peneliti adalah objek yang terlepas dari dunia luar. Kalau penelitian kualitatif, objek berinteraksi dengan peneliti. Kemudian setting penelitian untuk kuantitatif adalah lepas dari tempat dan waktu. Kalau penelitian kualitatif itu sangat dipengaruhi oleh setting penelitian terkait tempat dan waktu. Kalau kuantitatif lebih banyak menggunakan analisis statistik. Penelitian
kualitatif itu banyak menggunakan analisis subjektif, intuitif, dan rasional. Yang terakhir adalah untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan bentuk inferensi, generalisasi, dan sebuah peramalan atau prediksi. Untuk kualitatif, hasil penelitian berupa sebuah deskripsi, interpretasi dalam sebuah situasional yang tentatif. Berikut dasar pikiran utama dari kuantitatif, dasari pada filsafat positivis, fenomenanya objektif, dan kita harus mengambil jarak antara peneliti dan objek yang diteliti. Kemudian dikaji dengan tahapan kuantitatif. Kemudian dari pikiran dasar tersebut berkembang sebuah ciri pokok di mana penelitian dilakukan secara deduktif. Nah, ini seperti kuliah-kuliah yang lalu, Pak Ari katakan bahwa penelitian kuantitatif itu bergerak dari deduktif ke induktif. Dilakukan sebuah eksperimen. Manipulasi di sini bukan artinya membohongi, tapi ada sebuah pengkondisian atau eksperimen. Jadi kalau bahasa ilmiahnya adalah experimental design. Ada sebuah desain eksperimen untuk uji coba. Yang poin ketiga adalah implementasi dalam penelitian. Didesain tidak boleh berubah dan dikembangkan secara rinci. Kemudian instrumennya dikembangkan, formatnya standar, sifatnya mengukur. Waktu di lapangan berdasarkan atas instrumen yang kita pegang dan kita pakai, tidak boleh menggunakan instrumen yang lain. Selanjutnya adalah dapat menganalisis untuk data dalam semua hal. Pada slide ke-12 ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi kriteria penggolongan metode penelitiannya kuantitatif. 1. Bila masalah merupakan titik tolak penelitian yang sudah jelas, artinya ada sebuah penelitian terlebih dahulu. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji sebuah dugaan atau hipotesa. Yang kelima, bila peneliti mendapatkan data yang akurat. Kemudian yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan untuk validitas teori dan produk tertentu. Slide ke-13 ini menunjukkan bahwa karakteristik penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama rinci. Penelitian dapat diorientasikan untuk melihat hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang bernilai prediktif. Artinya di sini ada variabel yang dianggap variabel itu adalah homogen dan tidak berubah. Karena itu nanti akan dipakai menjadi kelompok-kelompok variabel dependent atau exogenous. Desain spesifik jelas rinci dan ditentukan sejak awal. Ada sebuah desain eksperimen, kemudian menggunakan dasar logika eksperimen dan mencari hukum yang universal dan dapat meliputi semua kasus. Data berupa angka lebih banyak ya. Terus kemudian subjek penelitian, kalau dalam penelitian kualitatif disebut sebagai subjek penelitian, kalau penelitian kualitatif disebut sebagai responden. Terus menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Slide ke-14 ini menunjukkan karakteristik penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif itu harus netral, bersifat anatomistik, mempunyai struktur anatomi yang jelas, runtutan dan prosesnya. Terus ada data-data yang direduksi, ada sebuah deterministik atau sebuah tetapan yang tidak bisa dirubah, ada intervensi terhadap subjek, ada eksperimen tadi. Terus tujuannya adalah menguji sebuah hipotesa, terus memberikan sebuah pilihan pada variabel yang untuk dipakai sebagai sebuah variabel general atau dijadikan variabel yang homogen.
Yang selanjutnya adalah interaksi peneliti dengan subjek jauh, artinya kita tidak perlu bertemu. Kita bisa dengan menggunakan kuesioner yang dikirim menggunakan bantuan-bantuan media. Contohnya, ketika kita penelitian pada masa pandemi seperti ini, kita bisa melakukan media dengan menggunakan WhatsApp. Untuk wawancara bisa menggunakan dengan voice chat yang akan kita nanti voice chat kita simpan dan akan kita interpretasikan dalam bentuk sebuah narasi, apakah itu narasi dalam bentuk angka atau skala. Kemudian selanjutnya adalah analisis data, yang setelah data terkumpul dan kebenarannya harus berdasarkan sebuah dasar etik atau etika riset yang dipakai. Ketika kita berbicara tentang metode penelitian kuantitatif, maka ada sebuah keterbatasan di mana lama dan waktu serta jarak atau jauhnya ketika kita mengambil data. Terus yang kedua adalah ketika data itu muncul dalam bentuk angka-angka, maka sulit untuk diperdalam lebih jauh. Dan kelemahannya yang lain adalah ketika kita tidak menggunakan instrumen, maka akan tidak fokus dan hubungan responden dengan peneliti akan kacau. Dan yang menarik di sini, dan Anda mungkin sudah pernah lakukan pada saat mata kuliah statistik sosial, maka kecenderungannya orang Indonesia akan sulit mengatakan tidak atau susah juga mengatakan iya, sehingga dia memiliki karakteristik untuk memilih bentuk skala. Jika 1-5 maka dia memilih 3 karena itu merupakan jawaban tengah dan aman. Pada slide ke-16 ini kita disajikan tentang proses penelitian. Anda bisa lihat pada bagan yang ada di depan. Pada slide ke-17 adalah kelanjutan dari bagan dari slide ke-16. Anda bisa pelajari sendiri dan sudah jelas. Baik, pada slide ke-18 ini hal yang cukup penting dan krusial adalah kita menentukan variabel penelitian. Nah, variabel penelitian adalah sebuah atribut baik itu seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain. Seperti kalau nggak salah penelitian yang tayangan Pak Ari pada perkuliahan ketiga itu sudah sedikit membahas tentang variabel. Pada slide ke-19 sampai 23, Ari menggambarkan dalam bentuk tabel, sepertinya sudah jelas. Pada slide ke-19 itu membagi variabel penelitian menjadi jenis datanya. Yang pertama ada diskrit dan kontinum, di mana diskrit adalah bentuk kelamin, status perkawinan contohnya. Terus
Terus kemudian yang kontinum adalah disusun berdasarkan jenjang kepangkatan, jenjang golongan. Yang kedua untuk kontinum adalah interval yang dihasilkan dari pengukuran misalnya berat ataupun tinggi. Kemudian kontinum berdasarkan rasio, itu perbandingan, di mana perbandingan antara usia atau umur. Pada slide yang ke-20 kita sedang membahas tentang variabel penelitian, di mana variabelnya seperti yang Pak Ari katakan di minggu ketiga atau pertemuan ketiga yang lalu, variabel penelitian itu terbagi menjadi dua macam, independen dan dependen. Di mana independen adalah variabel yang didapat dan diperoleh dari variabel saat kita mengukur di lapang. Kemudian variabel dependen adalah variabel yang kriteria konsekuensinya adalah bentuknya tetap dan cenderung homogen. Artinya variabel dependen ini adalah kelompok variabel yang berada pada posisi mampu digeneralisasi atau dianggap sama, tidak berubah sementara. Variabel penelitian itu kita juga akan menemukan nantinya variabel moderator atau juga disebut variabel hantaran atau menghantarkan, karena butuh sebuah jembatan untuk menghantarkan baik itu dari dependen ke independen. Pada slide ke-22 ini Pak Ari akan menjelaskan tentang variabel intervening. Adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan, tapi variabel ini tidak muncul saat kita melakukan proses penghitungan. Tetapi ketika menghasilkan sebuah kesimpulan, maka ada putus variabel dari independen dan dependen. Maka variabel intervening ini muncul jika variabel independen dan independen tidak secara langsung atau serta-merta mempengaruhi dalam penelitian. Apa bedanya variabel moderator dan variabel intervening? Kalau moderator, variabel yang menjadi variabel tengah atau menghantarkan. Tapi kalau variabel intervening itu bisa muncul di satu kasus, mungkin juga bisa muncul di kasus yang lain tidak dibutuhkan. Artinya sesuai dengan tujuan dan teori yang akan kita pakai nantinya. Variabel penelitian selanjutnya adalah variabel kontrol, di mana variabel ini dikendalikan dan dibuat konstan sehingga mampu mengaruhi X dan mampu mengaruhi Y juga, di mana variabel ini adalah faktor dari luar. Artinya ada eksperimental yang kita coba masukkan dalam proses analisis data yang ada. Ketika kita menggunakan pilihan variabel seperti Anda menggunakan statistika sosial untuk tugas di mata kuliah semester yang lalu, sebenarnya Pak Ari sedang memberikan sebuah contoh bahwa ada variabel penelitian di mana variabelnya variabel laten dan variabel terukur. Sebenarnya sebutan ini adalah sebuah khusus istilah yang disebut sebagai variabel laten adalah merupakan hasil konstruk teoritis atau hipotesa. Artinya variabel yang muncul ketika kita menemukan sebuah hipotesa, kemudian diukur dan dihitung kembali. Terus
variabel terukur adalah variabel yang datanya harus dicari melalui penelitian dan munculnya karena kita menyebarkan kuesioner pada responden dengan melalui sebuah instrumen-instrumen penelitian. Pada slide ke-25 ini, Mbak Ali sedang menjelaskan tentang landasan teori, di mana landasan teori adalah hubungan atau seperangkat konstruk atau konsep yang merupakan definisi dan bentuknya adalah sebuah preposisi, di mana secara umum memiliki 3 fungsi: menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Artinya, seperti yang sudah Pak Ali katakan, bahwasanya teori adalah sebuah alat yang dipakai untuk menganalisa atau sebagai sebuah pisau analisa untuk membandingkan antara teori yang didapat atau yang diperoleh dengan realitas sosial, apakah mampu menjelaskan atau tidak. Berikut adalah tentang sebuah landasan teori, karena sesuai dengan istilah bahwa teori itu menjadi sebuah dasar atau landasan, maka teori ini berfungsi untuk menjelaskan, merumuskan, dan memberikan sebuah hasil yang lebih clear atau lebih jelas. Pada sebuah slide ke-27 ini, kita sedang memperdalam tentang kegunaan teori. Seperti yang sudah di slide ke-26, bahwasanya landasan teori itu adalah hal yang sangat perlu, karena landasan teori mampu mengemukakan sebuah deskripsi teori dan kerangka berpikir. Selanjutnya adalah deskripsi teori berisikan penjelasan. Yang ketiga adalah referensi harus memiliki 3 syarat: relevansi, kelengkapan, dan kemutahiran. Nah, ketika kita menjelaskan deskripsi tentang sebuah teori yang berisikan penjelasan terhadap sebuah variabel-variabel yang diteliti untuk melalui sebuah pendefinisian dan uraian, maka harus berdasarkan sebuah referensi. Landasan teori pada slide ke-28 ini haruslah berdasarkan sebuah kerangka pikir yang bersifat asosiatif dan mampu memberikan sebuah compare atau komparatif atau membandingkan. Pada slide ke-29 ini, hipotesa penelitian adalah sebuah prediksi dari hasil kajian yang dimungkinkan. Artinya mampu menghasilkan sebuah keutamaan atau keuntungan, yaitu memberikan kekuatan untuk berpikir lebih dalam, terus melibatkan dasar pemikiran atau filosofi dari ilmu yang kita pilih dengan menggunakan hipotesa tersebut, dan mampu memunculkan sebuah argumen dan akhirnya menghasilkan sebuah teori. Kelemahannya dapat terjadi bias, karena dalam metode penelitian kuantitatif itu ada variabel yang dianggap homogen atau tidak memiliki berubah atau tidak dapat dikatakan sebagai variabel yang berubah. Tentang hipotesa penelitian atau dugaan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesa hampir selalu ada dalam penelitian kuantitatif, di mana bersifat eksploratif dan deskriptif, 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 di mana bersifat eksploratif
metode penelitian kualitatif itu lebih banyak menggunakan hipotesis yang muncul dari perhitungan statistik, di mana statistik adalah didapat dari pengolahan data yang diambil dari sebuah sampel atau benda uji. Pada slide ke-31 ini kita membahas tentang hipotese penelitian, di mana hipotesis penelitian itu mengacu tentang sebuah jawaban sementara terhadap sebuah persoalan. Yang kedua, perlu dibuktikan secara statistikal. Yang ketiga adalah isi hipotesis harus jalan dengan tujuan penelitian. Hipotese penelitian itu terbagi menjadi dua, hipotesis yang muncul dari teori itu disebut sebagai H0, kemudian hipotesis yang berdasarkan atas temuan dari lapang atas pengolahan data yang diambil dari responden kemudian diolah, maka disebut sebagai hipotesis kerja alternatif, dinamakan H1. Slide ke-33 ini membahas tentang contoh hipotese penelitian. Pada slide ke-34 ini sama, yaitu dengan slide ke-33 membahas tentang hasil-hasil atau contoh dari hipotesis deskriptif. Slide ke-35 ini mencontohkan tentang hipotesis komparatif atau mengkompar atau membandingkan. Akhir dari perkuliahan ini, materi perkuliahan keempat ini adalah hipotesis asosiatif, di mana seperti yang terdapat ada dalam slide ke-36, di mana hipotesis asosiatif adalah terdapat hubungan yang signifikan antara teori yang dipakai dengan realitas sosial yang dikaji. Berikut adalah contoh yang ada di hasil penelitian hipotesis asosiatif.
Baik, kita akan lanjutkan minggu depan dan perkuliahan metode penelitian kualitatif untuk pertemuan keempat. Pak Ari akhiri, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.